Pemirsa, jelang pemilihan presiden 2024, komunikasi antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat semakin kuat. Ketiga partai politik juga telah melakukan pertemuan untuk mematangkan koalisi di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkap pihaknya bersama dengan PKS dan Demokrat telah melakukan pembahasan terkait koalisi di Pilpres 2024. Salah satu isu yang telah dibicarakan ketiga partai adalah platform dan desain pemerintahan yang ideal untuk Indonesia pada periode mendatang. Selain itu, juga telah dibicarakan mengenai kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan. Willy mengungkapkan hingga kini pihaknya masih terus mematangkan format koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Ini sudah cukup intens pembicaraan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ada beberapa, ya kalau enggak tertutup juga partai lain akan gabung. Kami kan prinsipnya terbuka saja. Sejauh ini komunikasi yang kami lakukan tentu pertama tentang platform ya. Bagaimana menyamakan platform di antara ketiga partai dan Pak Anies sendiri ya. Jadi tentu ini menjadi variabel yang penting. Maka kemudian Pak Anies kemarin diwakili oleh Pak Sudirman Said. Biasanya Pak Anies datang ya. Yang kedua tentu variabel calon wakil presiden. Kami bahas kriteria-kriterianya seperti apa, mekanisme pengajuannya seperti apa. Yang ketiga tentu adalah timing ya. Kapan kemudian deklarasi bersama akan dilakukan. Apakah mau menyusul Nasdem partai per partai, Demokrat, terus PKS atau Demokrat atau yang lain lagi, atau mau langsung barengan gitu ya. Ini yang terus-menerus kami matangkan, kapan momennya itu gitu ya. Ya salah satu pilihannya 10 November dari kemarin ya, tapi ini masih terus dalam proses pembicaraan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan komunikasi menuju koalisi antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, selengkapnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Selamat sore Bang Willy, salam sehat. Selamat sore, Soza. Salam sehat juga. Baik, Bang Willy, bisa disampaikan sejauh ini apa saja poin-poin yang menjadi hasil pembicaraan dari tim kecil ketiga partai? Ya, tim kecil ini sudah terbentuk cukup lama, Soza, untuk saling berkomunikasi satu dan lainnya setelah kunjungan dari masing-masing partai ke Nasdem Tower. Ini semakin intensif justru memang setelah kami mendeklarasikan Pak Anies. Jadi tentu dalam posisi ini Partai Nasdem sebagai Saibul Hajat ya, mengajak komunikasi Demokrat dan PKS. Kami tentu mematangkan bagaimana konsep koalisi. Kami menamakan dengan equal partnership dalam proses pembangunan koalisi ini. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah ya. Masing-masing memiliki kontribusi dan posisi yang sama terhadap satu dan lainnya. Yang kedua adalah sejauh ini kami bersepakat dengan koalisi perubahan. Itu nama yang kami coba endorse ya, koalisi perubahan ini. Untuk yang menjadi magnet utamanya tentu Pak Anies Baswedan sendiri ya. Yang kedua adalah platform perjuangan bagaimana pemerintahan ke depan ya. Tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies di saat deklarasi change and continuity itu menjadi satu hal yang pijakan ya. Mana-mana yang sudah menjadi proses yang dibangun oleh Presiden Jokowi tentu akan kami lanjutkan, dan mana-mana yang menjadi PR dari pemerintahan Jokowi itu kami bicarakan. Hal yang cukup intens kami bahas adalah tentang pangan, energi, good governance, dan geopolitik. Ini yang benar-benar bagaimana ancaman krisis ekonomi, hubungan bagaimana posisi Indonesia terhadap negara-negara lain ya. Ini terus-menerus kami matangkan, dan tentu juga suka tidak suka, senang nggak senang, nama koalisi pastilah berbicara portofolio kabinet juga ya. Kami juga berbicara pada ranah hal seperti itu, bagaimana hal ini nanti dijalankan. Dan yang terakhir,
Soza adalah timing kapan dan bagaimana proses deklarasi bersama itu akan dipilih ya. Tentu hal seperti ini yang masih terus kami matangkan, kami dalamkan. Karena apa? Karena pilihannya dua ya, apakah masing-masing partai akan deklarasi duluan, apakah setelah ini Demokrat terus muncul PKS atau Demokrat gitu, atau langsung bersamaan. Nasdem mencoba menawarkan 10 November itu untuk proses deklarasi bersama seperti apa yang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh ya. Nah tentu ini terus kami komunikasikan, semoga masih on schedule, tapi kemesraan di antara tiga partai, intensitas di antara tiga partai ini terjadi secara natural ya, proses kesenyawaannya, kesejiwaannya itu terbangun dalam proses dialog yang terbuka dan lapang dada gitu Soza. Kami tidak ingin kawin paksa, maka kemudian proses dialog benar-benar mematangkan satu dan lainnya. Begitu juga dengan Pak Anies sendiri. Jadi dialognya, proses pembangunan koalisinya dilakukan secara simultan. Baik Bang Willy, tadi Abang sudah menyebutkan bahwa ada satu nama yaitu Koalisi Perubahan yang di-endorse untuk diusung dari ketiga partai. Dan juga tadi ada pembahasan mengenai platform perjuangan. Apa-apa saja yang menjadi pijakan dan ada 3 isu, pangan, energi, serta geopolitik. Kita tahu Bang, dari 3 partai ini, 1 merupakan koalisi pemerintahan sekarang, 2 berada di luar koalisi. Apakah pembahasan mengenai platform pijakan ini sempat alot atau semuanya justru setuju dan adanya kesinambungan antara pemerintah sekarang hingga nanti pemerintah yang akan datang setelah 2024? Kami berangkat dari proses yang kita namakan dengan apa yang menjadi tatakan Indonesia Merdeka. Tentu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu menjadi platform paling utama, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum turut serta dalam perdamaian dunia. Itu yang sangat mudah kami sepakati. Lalu kemudian kami lihat bagaimana fungsi dan tugas dari negara ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu bagaimana fungsi negara hadir pada ranah itu. Lalu kemudian kami konfirmasi dengan praktek-praktek yang ada. Nah, tentu juga kami melihat sejauh apa kemudian efektivitas penyelenggaraan negara dengan sistem demokrasi liberal, dengan hubungan pusat dan daerah. Kami dalam hal ini melibatkan banyak pakar, Soza. Ini kami lakukan secara simultan dan berkeliling secara intensif dari kampus ke kampus, dari fokus grup diskusi ke fokus grup diskusi. Ada banyak guru besar, ada banyak pemikir, ada banyak intelektual, ada hasil-hasil penelitian yang coba kami urai secara bersama-sama. Jadi spiritnya adalah spirit kolaborasi, di mana partai memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan dan bagaimana proses perumusan masalah itu tidak mungkin selesai hanya oleh kami sendiri, tapi kuncinya adalah partisipasi publik yang luas dan kemudian tidak lari dari apa yang menjadi spirit dan tatakan Indonesia Merdeka. Nah, yang kontemporer memang apa yang saya sampaikan tadi adalah masalah pangan ya dan maritim ya. Tentu ini Indonesia adalah negara maritim dan sekaligus negara agraris ya. Tentu ini menjadi proses pembahasan kita secara intensif dan tidak luput adalah kami juga membahas tentang bagaimana rekonsiliasi dan reintegrasi nasional ya. Ini kami tentu spiritnya adalah spirit persatuan nasional. Kita melihat bagaimana kelelahan publik, kelelahan elit dalam proses terjadinya pembelahan yang sangat ekstrim di dalam 2 pemilu terakhir. Tentu kami melibatkan banyak pakar neuroscience, pakar sosiolog, psikolog gitu ya, untuk memformulasikan benar apa yang menjadi peta jalan, bukan nanti setelah menang, tapi sedari awal itu menjadi common konsensus, common consciousness gitu ya. Jadi kesadaran kolektif dan menjadi
pekerjaan kolektif dari semuanya. Ini juga belajar dari pesta demokrasi Amerika yang terakhir, Soza, bagaimana Amerika pasca Donald Trump itu benar-benar fragmentasinya sangat ekstrim. Nah, kami mempelajari ini, kami mendiskusikan ini, dan lalu kami kemudian menyusun ini sebagai sebuah langkah platform dari koalisi perubahan ini, Sosa. Baik Bang Willy, kita tahu ada satu hal yang sangat penting juga untuk disepakati bersama dalam sebuah koalisi, yaitu mengenai cawapres, pendamping capres Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai Nasdem. Apakah ini sudah dibicarakan dan siapa mungkin kandidatnya atau namanya? Ya, ini kita bahas ya, cuma kalau Nasdem sih sudah jelas posisinya ya. Pak Surya di dalam deklarasi itu menyampaikan, ya udah kami serahkan pada Anies Baswedan ya untuk memilih dan menentukannya. Tapi tentu koalisi berbeda ya. Nah, di dalam koalisi ini kami sudah membahas cukup intens. Yang kami bahas adalah kriteria-kriteria yang untuk mendampingi Pak Anies ya, sebagai cawapres. Ya. Yang kedua, kami membahas bagaimana mekanisme untuk mengusulkannya ya. Nah, walaupun Nasdem dalam hal ini menyerahkan pada Pak Anies, tapi PKS dan Demokrat tentu mereka memiliki stok dari kader-kader internal ya, seperti Demokrat memiliki Mas AHY, PKS memiliki Pak Aher, dan lain sebagainya ya. Tentu ini suatu hal yang sangat terbuka kami diskusikan dan kami susun mekanismenya, tapi juga tidak terbuka kemungkinan dari luar dari partai ya, banyak nama-nama yang beredar sejauh ini. Prinsipnya adalah kami ingin mempersembahkan putra-putri terbaik untuk Republik dan sesuai dan sebangun dengan aspirasi publik. Tentu fatsun itu yang diberikan oleh Pak Surya Paloh kepada kami di tim kecil ya. Nah, bagaimana ini ya mungkin dalam beberapa hal ini kami sepakati ya kita akan mendeklarasikan secara bersama capresnya dulu, lalu kemudian cawapresnya sembari berproses, sembari berjalan gitu. Tapi kriteria dan mekanismenya sudah kami persiapkan, Sosa. Kami ingin menciptakan hitung Soekarno dan Hatta saling melengkapi satu dan lainnya, Sosa. Tidak saling salip-salipan ya, tidak hanya menjadi ban serap gitu, Sosa ya. Spiritnya adalah dui tunggal yang saling melengkapi dan saling membantu bahu-membahu, Sosa. Baik, terima kasih Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem telah memberikan waktunya di Metro hari ini.